Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang ini kita akan sosialisasikan upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kita. Bapak Ibu, dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, ini artinya Bapak Ibu kita tidak bisa sendiri-sendiri. Ini berkesinambungan dari kelas bawah sampai ke kelas atas. Ya, untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, berbagai hal dapat kita lakukan, mulai dari peningkatan kualitas guru. Ini artinya kualitas guru itu pelatihan-pelatihan, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian kurikulum yang sesuai, atau artinya kurikulum yang relevan. Relevan artinya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita tidak monoton pada kurikulum lama, kita bisa mencari inovasi-inovasi dalam membuat pembelajaran di sekolah kita. Kemudian lingkungan belajar yang nyaman, ini akan mempengaruhi mutu atau kualitas dari pembelajaran kita itu. Kalau kenyamanan kita di sini terganggu, secara otomatis mutu pembelajaran juga akan berkurang karena kita tidak nyaman di dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Kemudian kolaborasi kita dengan orang tua wali murid, ya, itu perlu. Itulah gunanya ada komite sekolah yang akan menghubungkan sekolah dengan masyarakat. Selain dari itu juga Bapak Ibu dituntut untuk menguasai teknologi digital. Artinya Bapak Ibu bermain dengan laptop, bermain dengan Android, bermain dengan tablet, dan menguasai aplikasi-aplikasi. Nah, jadi pembelajaran tidak membosankan. Ya, kalau cuma itu kita cerita, gambar tidak ada, juga tidak berlaku. Kita ambil contoh, pembelajaran agama. Ada cerita tentang Nabi. Nah, ambil infocus atau proyektor, bawa laptop ke dalam kelas, tayangkan film cerita Nabi itu. Jadi akan menarik. Pelajaran lain juga seperti itu. Misal IPA, tentang makhluk hidup. Kita ambil contohnya tentang simbiosis. Itu bisa kita ambil gambar, tayangan hidup bisa, atau gambar yang simbiosis, itu kan banyak macamnya. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, parasitisme, yang mana contohnya? Ini makan apa, ini makan apa. Ini mana yang diuntungkan, mana yang dirugikan. Ini tidak makan apa. Jadi bisa menarik. Pembelajaran olahraga juga begitu. Bisa kita ambil video, misalnya orang karate atau silat. Nah, bisa kita ambil. Di bidang seni, kita lihat orang membuat anyaman atau membuat pantomim. Nah, ini yang perlu kita kuasai dari setiap guru. Jadi, guru mata pelajaran, guru kelas, itu harus menguasai semuanya. Nah, next. Jadi, untuk peningkatan mutu itu, yang pertama kita ambil dulu kualitas guru. Guru yang berkualitas, otomatis anak didik juga akan berkualitas. Ya, makanya aturan sekarang itu tidak ada guru lagi yang tamat SPG. Harus sudah S1. Ya, rata-rata S1. Kalau Bapak Ibu tidak S1 kan tidak bisa jadi guru sekarang. Balik Bapak Ibu ke tenaga administrasi. Nah, ini. Lalu untuk peningkatan kualitas guru ini, kita pelatihan dan pengembangan profesi guru. Ya, guru harus tetap mengikuti pelatihan dan pengembangan profesi untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Nah, jadi saling berbagi kelebihan, saling mengisi kekurangan, dan kita rembuk bersama untuk mencapai tujuan mutu pendidikan kita. Nah, lalu dari mana diukur nanti mutu pendidikan kita naik atau turun? Bapak Ibu, kita punya rapor sekolah. Ya, untuk tahun ini kita di 2024 mutu kita lebih tinggi dibanding 2025. Memang tidak merah, tetapi kita turun dari angka yang tahun dulu.
Di mana letak kesalahannya? Ini kita telaah. Telaah bersama, tidak bisa. Ini nyalakan Pak Bus, ya tidak bisa. Ini nyalakan Mirza. Oh, Mirza dulu ngajarnya kelas 1 tidak bagus, ini maka ke atas ini tidak bagus. Tidak bisa gitu. Kita satu kesatuan. Artinya apa? Pembelajaran mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai ke kelas 6 itu harus saling estafet, nyambung. Nyambung. Jadi nanti kalau kata Mirza di kelas 1 itu 2 kali 2 4. Lalu di kelas 2-nya nanti nyambung guru lain 2 kali 2 itu 44 atau 22, ya, tidak nyambung lagi. Itu konsep. Sama kita dengan menanamkan konsep kepada anak, samakah 5 kali 2 dengan 2 kali 5? Sama tidak kira-kira? Untuk penanaman konsepnya. Hasil sama. Konsepnya? Konsep berbeda. 5 kali 2 berarti sama dengan 5 tambah 5. Kalau 2 kali 5 berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ini konsep. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Daftar perkalian yang ada sekarang itu. Tidak sama dengan kita dulu. Sekarang nomor urutnya yang didulukannya. Kan? Nah. Jadi anak nanti akan membaca 1 kali 6, 2 kali 6, 3 kali 6. Seharusnya kan tidak begitu. Kalau kali 6 yang dibaca 6-nya dulu. Kalau kali 1 yang dibaca satunya dulu. Nah ini persepsi yang dibuat oleh orang-orang yang membuat poster-poster. Nah ini yang kita harus rubah. Karena itu beredar di pasar. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian keterampilan komunikasi dan pengajaran. Nah, ini yang paling penting. Nanti kita jelaskan juga anak tidak nyambung. Nah, seperti tadi kan, kita coba. Kita tanyakan ini, tidak bisa jawab. Dikasih contoh, kan mulai dia nyambung. Nah, seperti itu seharusnya kita menginovasi dalam pembelajaran itu. Jadi, setiap guru itu harus punya keterampilan berkomunikasi itu dan mencari metode pengajaran itu yang inovatif. Inovatif itu artinya bisa merubah ya. Kayaknya itu Toyota Innova. Innova itu kan perubahan. Dulu kijang petak, rubah kijang kapsul, rubah kijang berikut LGX, SGX, nah, terbitlah Innova. Innova itu diinovasi lagi, jadilah Innova Genix yang mesinnya separuh pakai baterai, separuh pakai mesin. Mesinnya digunakan untuk ngisi baterai digunakan untuk menjalankan mobil itu. Itu inovasi-inovasi. Dalam pembelajaran kita bisa terapkan itu. Kalau dulu hanya metode tugas terus, sekarang kita kasih tugas, kita jalannya atau kita tengok. Nah, anak ini di mana kelemahannya? Ini kemarin bimbing. Insya Allah itu jadi. Memang kita capek jadinya. Tapi itu tugas kita yang kita emban. Dan tidak bisa sendiri. Misalnya Dati di kelas 1, cara ngajar bacanya gini. Tuh gitu aja terus tidak mau. Karena anak itu misalnya 16 orang, pasti itu 16 perangainya tuh. 16 daya serapnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang jahat, ada yang ganggu kawan. Nah itu. Nah kalau saya, di sekolah kita ini sudah saya temukan di mana titik-titik kelemahan itu. Nanti tahun ajaran ini inilah yang akan kita benahi bersama. Sama-sama, tidak bisa saya keluar-keluar sendiri. Nah, next Pak Bus. Seterusnya, penelitian dan publikasi. Nah, penelitian ini bukan artinya kita bawa ke labor ya. Kita teliti, hari ini anak ini sikapnya begini. Misalnya hari ini pintar. Lalu 2-3 hari akan datang menurun. Apa sebabnya? Kurang kontrolkah di rumah? Atau dia tidak buat tugas lagi? Nah setelah itu kita publikasikan dapat memperluas pengetahuannya kembali. Seterusnya berbagi praktik baik dengan guru lain. Nah ini yang saya bilang tuh, Pak Bus lebihnya di sini, kasih kawan ini. Pera kelebihnya di sini bagi kawan ini. Guru ini tidak bisa ini, buat ini. Nah kita di sini saya rasa ya semenjak saya udah banyak perubahan saya tengok. Banyak ya, operator kita tidak kita bebani 100% lagi. Apabila ada kendala baru kita ke situ. Nah, jadi ini yang kita terapkan Bapak Ibu.
Jangan kita terfokus nanti, oh saya begini, jangan minta yang enggak. Minta kita ini sehat walafiat, bisa bertugas. Nah, lalu sekarang kenapa timbul wacana usia pensiun 65, 62, 70? Karena dari penelitian, semenjak ada penambahan hasil guru itu, taraf hidup guru itu sudah naik. Nah, itu pertimbangannya tuh. Kalau kita tengok di media sosial itu banyak meme-meme yang muncul ya. Usia 70 tahun ngajarnya gini. 65 gini. 60 gini. Syukuri aja. Nanti kalau memang diterapkan, kalau menyangkut juga nanti dengan P3K, itu kan golongan 3A. Golongan 3A itu tetap kalau tidak pakai naik golongan dari P3K itu, berarti nanti itu pensiunnya tetap di 60. Kalau 4B, itu pensiunnya nanti di 63 tahun. 4C 65, 4D itu baru 70. Nah, jadi jangan risih dengan itu. Kalau saya syukuri aja. Semakin lama jangan hilang sertifikasi aja. Yang penting lancar. Ya kan, yang penting lancar. 5 juta gaji pokok, 5 juta sertifikasi, terima sekali 3 bulan 14 juta bersih kita terima. Bisa mobil baru satu lagi, bawa 15 juta mobil baru satu balik. Tapi mobil murah ya, mobil mahal nggak bisa. Jadilah, asal berteduh dengan tidak kehujanan. Syukuri itu. Next, Pak Bos. Nah, ini kurikulum yang relevan. Pembaharuan kurikulum. Nah, kurikulum ini kita ini sudah tidak terhitung lagi ya, diperbaharui itu. Ada kurikulum 75, itu yang lama berlaku kemarin. Naik lagi kurikulum berikut, naik. Sampai akhirnya pada kemarin ada kurikulum merdeka. Ya, belum siap kita merdeka, datang lagi tahun ini kurikulum deep learning, pembelajaran mendalam. Atau ada sosialisasinya tadi, udah disinggung, di samping dana bos, kemudian dia lanjut pembelajaran mendalam. Kayak apa mendalamnya? Nanti tengok Bapak Ibu di YouTube, link yang saya bagikan itu. Ada di situ. Itu sosialisasinya secara online. Relevan nggak sosialisasi seperti itu? Kalau menurut perkembangan zaman relevan. Dibandingkan dengan mengumpulkan orang dengan dana yang cukup banyak. Sekarang dibuat online, dana tanggung masing-masing. Cepat, ya. Setelah itu ini masuk lagi pembelajaran berbasis proyek ini kita temukan kemarin kan banyak di kurikulum Merdeka. Proyek yang kita buat. Walaupun selesai dibuat, hasilnya kadang tidak memuaskan ya. Kadang-kadang mengecewakan kita. Nah, lanjut Pak Bos. Nah, yang berikut adalah keterampilan abad ke-21. Nah, ini yang digadang-gadang sekarang. Ini nanti ada lagi siswa kita itu perlu dilengkapi dengan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan keterampilan digital. Nah, inilah keterampilan digital ini. Kalau kita salah mengaprahnya, jadilah anak penjudi online. Nah, ini dunia digital itu. Apalagi nanti turun ke dunia AI. AI itu permintaannya banyak, bisa dibuat ya. Bikinkan saya gambar ini, kita ketik, kirim tap. Langsung tuh terjawab. Banyak negatifnya. Ya. Karena saya selalu penasaran itu kan di WA itu muncul tuh Meta AI itu. Coba ketik situ. Buatkan saya itu, keluar semua. Walaupun tidak 100% itu benar. Tapi AI, orang yang jago AI itu bisa dia membuat gambar yang bisa langsung ngomong. Coba tengok di media sosial, ada anak kecil ngomongnya gitu kan. Anaknya itu dibuat cantik, mungil, omongannya itu bagus. Itu dunia digital kita. Ini yang akan kita bekali. Lalu alat ini ada di sekolah kita ada. Kita tablet ada. Chromebook ada. Ini ada 2 yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi ini yang akan kita tanamkan. Kita tengoklah kurikulum mendalam ini nanti apa.
Ya, jadi budaya sekolah yang positif. Nah, kita sudah mencoba membudayakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Artinya apa? Ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak. Contoh, bangun lebih awal. Kita kan tidak tahu jam berapa mereka bangun. Nah, tidak tahu kan? Jadi ini nanti Bapak Ibu, kemarin menurut keterangan dari dinas, itu kita kemarin ada, saya ada, itu nanti Bapak Ibu memang di tahun ajaran nanti memang diwajibkan membuat jurnal itu yang ditandatangani oleh orang tua. Nanti pemeriksaan RKA berikutnya itu harus ada dari setiap guru kita. Nah, jadi awal-awal ini mumpung belum masuk tahun ajaran kan, nanti kita persiapkan baik guru bidang studi maupun guru kelas. Nah, nanti dalam rapat akhir nanti saya akan sampaikan nanti supaya ini persiapkan, supaya nanti jangan lagi ada hal-hal nanti mengeluh. Dia kalau udah dikumpul ya banyak dia sudah. Tapi kalau dari awal sudah formatnya sudah ada, dia tinggal ngisi. Nah, jadi kemudian lagi budaya positif kita itu, fasilitas kita saya rasa cukup memadai ya. Kita cuma hanya tidak punya laboratorium. Perpustakaan mini kita ada, di setiap kelas ada. Di sudut kelas punya perpustakaan. Buku bacaannya banyak. Nah, jadi berikutnya sekolah menciptakan budaya yang lebih positif mendukung proses belajar dan mengajar dan pengembangan karakter siswa. Karakter siswa inilah yang agak rumit kita membentuk. Karena karakter itu banyak lagi terbentuk dari rumah, eksternal dari sekolah. Kita minim dari jam 7 sampai 12:05. Itu yang wewenang kita. Lebih dari itu tidak bisa kita. Nah, tantangannya apa? Tantangannya kita sekarang disuruh membuat jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mulai dari rumah sampai nanti dia pulang sekolah. Ya kita bisa cuma kalau mereka sudah sampai di sekolah. Kalau udah pulang nanti orang tuanya. Nah, itu nanti dipersiapkan, dibawa pulang tanda tangan, besoknya kita kembali dengan kita, tengok lagi, besoknya kembalikan lagi. Nah ini, kalau orang tuanya berbohong berarti orang tuanya yang ngajak anaknya untuk tidak baik. Itu aja konsekuensinya. Peraturan, peraturan sekolah kita kan cukup jelas ya. Tidak boleh datang terlambat, harus disiplin, pakaian harus lengkap, Senin, Selasa ini pakaian, Rabu ini pakaian, Kamis ini, Jumat ini, Sabtu ini. Sudah jelas. Jadi ini tidak lagi menjadi sesuatu yang baru. Kemudian tegakkan secara adil dan bijaksana. Saya rasa kalau saya mungkin ada juga kurang adilnya ya, kurang adilnya. Karena ada yang mengemis-ngemis, ada yang nangis-nangis, ada belas kasihan. Ya, mungkin ada yang terlalu terketatkan. Ini untuk perbaikan. Ya, jadi nanti kita ubah mindset kita bersama untuk kemajuan sekolah kita. Ya, jadi kita bukan ingin diharapkan dipuji, tapi setelah dari kantor dinas kemarin kita memang enggak jelek ya, enggak jelek. Orang yang dipanggil ke dinas itu yang lengkap baru kita. Lengkap tiga-tiganya. Ya, ada kepala sekolah, ada bendahara, ada operatornya. Nah, jadi untuk berikutnya mungkin nanti ada perwakilan dari Bapak Ibu guru lagi. Bu, iya Bu, ini dibuat di sekolah Ibu nih Bu. Di RKA-nya ada Bu. Pak memang ada Bu, atau hanya pengurus saja yang tahu? Ada sekolah gitu ya? Ada. Ada juga sekolah yang tukang atur mindset sekolah itu operator sekolahnya. Bukan guru, bukan kepala sekolah. Guru nggak tahu apa itu isi RKA-nya. Mau beli apa nggak tahu. Kalau kita, saya rasa saya kasih tahu apa yang mau kita beli. Yang sesuai dengan ada nomor kwitansinya di Arkas itu, kita masukkan. Yang nggak ada ya nggak bisa. Sobat nanti kwitansi nggak keluar. Nah, ini untuk kenyamanan kita adalah melaksanakan sekolah. Terus bagus. Nah, kolaborasi dengan orang tua murid. Nah, semenjak ketua komite yang baru ini, sepertinya banyak perubahan yang datang ke sekolah kita.
Kalau dulu wacana-wacana hampir 1 tahun tidak jalan. Kalau ini alhamdulillah kita tengok WC kita. Kita beli keramik 10 kotak, kita pasang, komite dengan wali murid tidak bisa nambah. Alhamdulillah WC kita siap, udah bagus. Nah tinggal lagi pemeliharaan. Ya pemeliharaan inilah yang kadang-kadang undang jengkel. Kasih tahu hari ini 2 hari bagus, bisa berubah lagi. Nah komunikasi kita dengan wali murid itu sudah cukup bagus ya dibanding sekolah lain. Kita mau pulangkan anak, kita sudah WA. 10 menit sebelum pulang, kita sudah kasih tahu. Pagi, kita sebagian besar sudah bisa nunggu anak di ujung. Nah, kekurangan kita apa sekarang di hal seperti itu adalah dokumentasi. Itu kurangnya. Ya, seperti senang tadi Pak Bu sudah mendokumentasikan dan memvideokan itu tugas operator lagi menyimpan itu di dalam satu file. Kapan itu dibutuhkan nanti, kita tinggal share. Nah ini pihak eksternal nampaknya kita dengan lembaga perusahaan tidak ada karena perusahaan kita tidak ada di sini ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sama. Mau untuk memperluas akses siswa ke sumber daya dan peluang-peluang lainnya juga agak sulit karena beda mindsetnya orang di sini dengan di tempat lain. Yang lanjut Pak Gus. Nah ini lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Nah ini tentu dengan fasilitas yang mendukung. Ya kalau kita bicara IT tadi, tidak punya IT, arti percuma. Nah laksanakan pembelajaran itu pakai alat peraga, Infocus, proyektor tidak ada. Mubazir, pakai Chromebooknya tidak ada. Sesuaikan, kita lengkap. Yang mau pakai tablet nanti tablet kita pakai, kita bawa ada 26 buah tablet itu. Bisa dikoneksikan dengan jaringan ini tanpa kartu. Nah, jadi nanti kalau itu memang dibutuhkan untuk cari pembelajaran dicari. Nah itu Bapak Ibu langkah-langkah untuk peningkatan mutu di sekolah kita. Ya jadi itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.